Para jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 32 Allah mengatakan zalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa-siapa di antara kita yu'azzim yang mengagungkan syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya pengagungan itu bersumber dari ketakwaan hati. Dengan bahasa yang sederhana kita terjemahkan bahwa orang yang mengagungkan syiar Allah itu muncul karena dia adalah orang yang takwa hatinya kepada Allah. Sebaliknya, orang yang hatinya berisi ketakwaan terhadap Allah, maka kelakuannya dia mengagungkan syiar-syiar Allah di atas muka bumi ini. Dan salah satu syiar Allah yang ada di antara kita dan kita temui hampir setiap hari adalah seruan azan, memanggil orang muslim untuk datang sholat. Ini bagian daripada syiar Allah yang sebagai seorang muslim kita dituntut oleh syariat untuk mengagungkan syiar Allah. Bahkan seluruh ulama 4 mazhab sepakat bahwa azan ini memang syiar Islam. Maka itu dari sebahagian jumhur ulama ada yang menghukumi bahwa azan untuk sholat 5 waktu hukumnya fardu kifayah, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh umat muslim yang sekitaran masjid. Maka kalau datang waktu sholat, masjid tersebut tidak dikumandangkan azan, berdosa seluruh orang yang ada di sekitaran masjid, karena azan hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau ada satu orang yang mengerjakan atau mengumandangkan azan, maka gugur kewajiban satu kampung. Itu pun dengan syarat, karena ini kewajiban fardu kifayah, maka azan itu harus dikumandangkan di tempat yang orang bisa mengakses, di tempat umum, dengan suara yang bisa menjangkau orang-orang yang kita sebut sebagai jarul masjid, tetangga masjid, yang mana kesunahan sholat berjamaah bagi mereka menjadi sangat tinggi sekali dalam mazhab Imam Syafi'i, menjadi wajib bagi mereka untuk sholat berjamaah menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Dan selain bahwa ini adalah syiar Allah, tentu azan punya fadilah, punya keutamaan dalam syariat Islam. Bahkan dalam surat Fussilat Allah mengatakan dalam ayat 33 surat Fussilat, "Waman ahsana qawlan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Adakah perkataan, adakah ucapan yang lebih baik daripada ucapan yang mana dia menyeru kepada Allah? Dan kalau kita buka kitab tafsir, yang dimaksud ahsanu qawlan dalam ayat ini adalah azan. Karena azan adalah seruan untuk memanggil orang-orang banyak untuk menghadap kepada Allah. Terbukti dalam azan ada redaksi kalimat hayya 'alas shalah. Maka azan adalah perkataan paling baik, dan orang yang mengumandangkannya adalah orang yang dengan ucapan paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita kalau satu waktu kita kedapatan kesempatan untuk mengumandangkan azan, maka di saat itu kita punya perkataan yang paling baik di sisi Allah, dan kita pun menjadi penyeru yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking tingginya dan mulianya syariat azan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida wa safil awwali." Kalau saja seandainya orang tahu, apabila mereka itu tahu apa yang ada pada azan daripada pahala yang Allah sediakan,
Tsumma lam yajidu illa istahamu. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan azan, juga tidak bisa mendapatkan kesempatan shaf pertama kecuali harus mengundi. Lastahamu, pastilah mereka akan mengundi kesempatan untuk azan. Cuman sayangnya banyak di antara kita yang tidak tahu tentang fadilah azan. Maka bukannya berbondong-bondong nyari kesempatan agar bisa punya waktu biar azan di salah satu sholat 5 waktu, justru kita malah menghindari datang ke masjid tepat waktu. Kita menghindari datang ke masjid lebih awal biar nggak kena azan, biar nggak disuruh azan. Lebih buruknya lagi, kita menolak rapat-rapat pintu rumah kita, bahkan kuping kita ketika masjid sudah mengumandangkan azan. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau seandainya mereka tahu, mereka akan mengundi sebagaimana mereka mengundi perjudian, karena di dalam judi ada hadiah yang memikat hatinya. Ada hadiah besar yang sangat dia idam-idamkan. Mereka akan mengundi, bertaruh pun jadi, yang penting dapat undian. Itu maksud daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka tahu bahwa ada hadiah yang jauh lebih besar daripada hadiah dunia, mereka akan berlomba-lomba untuk cari kesempatan lebih dulu, dapat kesempatan untuk azan. Dan azan ini para jemaah yang dirahmati Allah bukan syariat untuk orang manggil orang banyak. Seluruh ulama sepakat 4 madhab bahwa kalaupun ada orang yang sholat sendirian, baik dia jauh dari pemukiman, atau mungkin di padang lapang, atau mungkin di kebun sedang bertani, atau mungkin sedang menggembala hewan ternaknya, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat juga memerintahkan orang yang kalaupun memang harus sholat sendiri tetap dianjurkan untuk mengumandangkan azan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza kunta fi ghanamik aw fi badiyatik." Kata Nabi Muhammad, kalau kalian sedang dalam gembala hewan kalian, aw fi badiyatik, atau dalam padang rumput, padang pasir yang jauh dari pemukiman, tsumma hanatis shalah, kemudian datang waktu salat, falyu'adzin, maka azanlah kalian, warfa'il saut, dan angkat suara kalian ketika azan, fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adzini. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya tidaklah ada yang mendengar suara orang azan di padang pasir tersebut, jinnun wala insun wala syai'un, baik itu jin, baik itu orang, baik apapun bendanya, kalau dia mendengar ada suara azan, illa syahidarahu yaumal qiyamah, kecuali benda tersebut, jin tersebut, makhluk Allah yang lain tersebut bersaksi untuk muazzin di hari kiamat nanti bahwa orang inilah yang menyuruh kepada Allah dengan seruan kebaikan. Bahkan dalam hadis riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Nabi Muhammad mengatakan, idza kana rajulu fi ardin qiyyin, kalau ada orang yang tinggal di ardin qiyyin, tanah kosong, sendirian dia tinggal, tidak ada pemukiman yang menemani, tsumma hadaratis shalah, kemudian datang waktu salat, tsumma aqama, kemudian dia beriqamah, dia tidak mulai dengan azan tapi dia langsung iqamah, shalla ma'ahu malakah. Kalau dia salat cuman iqamah doang, kata Nabi Muhammad, salatnya ditemani 2 malaikat saja. Fa idza adzana, tapi kalau dia azan, tsumma aqama, kemudian dia iqamah, shalla min junudillahi ila tarfin la tura, maka akan sholat di belakang orang tersebut yang sholat sendirian tapi pakai azan. Kata Nabi Muhammad, sholat di belakang orang tersebut tentara-tentara Allah yang banyak jumlahnya, hatta la tura torofah, sampai kita nggak nemu ujung barisannya di mana, saking jauhnya, saking panjangnya barisan tentara Allah yang sholat di belakangnya. Kata Nabi Muhammad, la nara tarafahu, kita sampai enggak kelihatan mana ujungnya, saking banyaknya. Itu salah satu fadilah azan.
Bukan cuman buat manggil, tapi ternyata azan juga menjadi pundi-pundi amal ibadah bagi kita. Bahkan dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna atwalan nasi yaumal qiyamati a'naqan al-muadzinun. Nanti di hari kiamat orang yang paling panjang lehernya adalah orang-orang yang azan dulu ketika di dunia. Apa maksud atwalu a'naqan, panjang leher, apa maksudnya? Dijelaskan oleh banyak ulama bahwa ini adalah kondisi ketika orang di padang mahsyar. Orang ketakutan, orang panik, orang gelisah ingin diadili, dan yang pasti dalam banyak riwayat kita mendapati orang kepanasan, orang kehausan. Tapi karena orang ini adalah muazzin ketika di dunia, rajin dia mengumandangkan asma Allah, mengajak orang untuk sholat, dia adalah orang yang panjang lehernya. Apa maksudnya? Orang sendirian yang kagak kehausan. Di tengah orang kepanasan, kehausan, dia sendiri yang nyaman berdiri di padang mahsyar sebab amal ibadahnya di dunia. Bukan cuman buat muazzin, kita orang yang dengerin azan pun dapat fadilahnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la turaddu du'a bainal adzan wal iqamah. Kata Nabi Muhammad, tidak tertolak doa yang dikumandangkan oleh seorang hamba kalau doa itu diucapkan antara azan dan iqamah. Maka merugi kita kalau tidak ada muazzin, sudahnya tidak semangat datang sholat, kita nggak punya kesempatan, punya waktu doa mustajab. Ngejar tahajud susah, ngejar akhir Jumat repot sama pekerjaan. Ini waktu yang paling gampang buat doa antara azan dan iqamah. Maka sebagai seorang muslim, cari fadilah, cari nilai tambah yang mungkin bisa dicari. Salah satunya nunggu antara azan dan iqamah untuk berdoa. Bahkan dalam hadis lain kita diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk mengulang apa yang diucapkan oleh muazzin. Lalu setelah azan kita dianjurkan untuk membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, yang di akhirnya kata Nabi Muhammad, siapa orang muslim yang berdoa seperti ini setelah azan muazzin, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, syafaatku halal buat dia nanti di hari kiamat. Padahal kita di hari kiamat nanti kan belum pernah, baru tumben, kita nggak punya nolong. Tapi Nabi Muhammad nanti bakal nolongin kita dengan syafaatnya. Salah satu sebab kita dapat syafaat Nabi, dengerin tuh azan. Dengerin azan, ulangi apa yang diucapkan oleh muazzin, lalu berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang terus menegakkan syariat Islam dan juga syiar-syiar Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.